Good morning, students. Welcome back to my channel. Welcome back to Keen's Universe in the studying section. Today's lesson we will study about giving compliment and giving opinion. Setelah kemarin sebelumnya kalian belajar mengenai giving attention or asking for attention, sekarang kita belajar bagaimana cara compliment atau memuji, dan giving opinion atau memberikan pendapat, ide atau opini. Langsung saja tanpa basa-basi kita menuju ke materi. Okay, this is the material. Before we start, I will adjust the camera view. Okay, I will put it in here, right? Okay, compliment and expressing opinion. So in this in this lesson, we will study about compliment atau pujian dan expressing opinion atau memberikan opini. Untuk itu, tujuan dari pembelajaran ini adalah to know and understand how to give compliment to someone. Yang kedua, to know and understand how to expressing opinion or idea. Jadi di sini kita akan belajar dua hal, yaitu pertama compliment dan yang kedua opinion. Nanti bagaimana mereka berhubungan kita lihat. Ya, pertama compliment dulu. What's a compliment? A compliment is an expression of admiration, appreciation, approval, or respect. Jadi compliment itu adalah sebuah ekspresi untuk memuji, mengapresiasi, mengapprove atau memberikan penghormatan. Jadi kalau kita ingin memuji, ingin memberi penghormatan, memberikan apresiasi, kita menggunakan ekspresi yang namanya compliment. Giving a compliment is a quick way to show other people that you appreciate them and something they've invested time in, whether that's their appearance, their personal style, a work project, or another accomplishment. Nah, di sini compliment adalah cara cepat untuk mengekspresikan rasa apresiasi kalian, rasa pujian kalian untuk mereka yang telah mendapatkan prestasi dalam hal seni, misalnya dalam project mereka, dalam penemuan mereka, seperti itu. Itu kita menggunakan compliment. Next. How to use compliments. Introduce your compliments by using this expression. Jadi before kita membuat sebuah pujian, kita menggunakan kalimat pembuka dulu. Pembuka yang memperkenalkan pujian kita nanti. Di sini kalian bisa membaca ada I'd like to tell you that. Terus I wanted to say or mention that. Terus I've been meaning to mention blah blah blah. I've been thinking that blah blah blah. If you ask me, you are blah blah blah. I noticed that blah blah blah. If you don't mind me saying blah blah blah. Jadi ntar titik-titiknya itu kalian bisa isi sendiri dengan kalimat pujiannya. Introductory phrase so that you have thought carefully before saying what you want to say and help the other person feel more confident, more comfortable hearing what comes next. Jadi gunanya adalah kalimat pembuka ini adalah untuk menekankan atau memberikan feels atau perasaan pada kalimat pujian kalian agar itu lebih bermakna. Jadi kalau kalian menggunakan kalimat pembuka seperti ini, kalimat pujian kalian tidak hanya sekedar pujian, tapi adalah kalimat pujian yang bermakna, seperti itu. Terus yang kedua, specify your compliment. Jadi buat pujiannya itu spesifik, kalimat pujian, terus apa yang kalian puji, seperti itu. Contoh, great job on the presentation. I appreciated how you explained the current challenges
on increasing user management. Nah, di sini kalian lihat great job itu pujian. Terus ada appreciated how you explain the current challenge on increasing user engagement. Nah, ini kalimat yang di bawahnya adalah kalimat spesifik apa yang kita puji. Jadi nggak sekedar good job, great job, tapi nggak ada yang spesifik apa yang dipuji seperti itu. Jadi ada dua hal, kalimat pujiannya, kata pujiannya terus sama hal yang dispesifikkan, apa yang dipuji seperti itu. Oke, terus ada here another examples. I love your style. This is still nice thing to say, but let's make it more specific. Nah, I love your style itu cuma pujian doang. Jadi kalian harus menambahkan kalimat yang lebih spesifik atau apa yang kalian puji, apa yang kalian sukai dari stylenya. Bisa kalian lihat di kalimat di bawahnya, I love your style. You always wear the coolest scarves. Nah, you always wear the coolest scarves itu adalah kalimat spesifik menjelaskan apa yang kalian sukai dari stylenya. Jadi nggak sekedar memuji tapi memberikan spesifik hal yang spesifik, membuat itu lebih bermakna. Oke, next. Nah, how to use complements. Let us compose the introduction and the specific complements. Examples. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan kalimat pembuka tadi dan kalimat pujian yang spesifik. Coba kita lihat. Contoh di bawah itu ada I'd like to tell you that I really love your painting. Nah, contohnya itu. I'd like to tell you that I really love apa? Your painting. Nah, itu spesifik. Jadi yang kita sukai itu lukisannya. Terus contoh kedua, kita lihat contoh kedua. I've been thinking that your work on the project is marvelous. I've been thinking that your work on the project is marvelous. Marvelous di sini adalah kata pujiannya. Terus marvelous tadi kata pujiannya, terus project adalah kata yang spesifik. Jadi dia memuji hasil karya dari orang tersebut. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut lagi. Nah, expressing opinion. What's an opinion? An opinion is an idea that you think of, that the idea on how you react someone's statement or something around you. Jadi opini adalah sebuah komentar, kritik, saran, itu termasuk opini. Jadi komen kalian menanggapi suatu hal, suatu peristiwa itu adalah sebuah opini. Terus expressing your opinion helps you to expand your topic of conversation when speaking with someone and build more deeply relation to other people. Jadi mengekspresikan opini itu dapat memperluas topik pembicaraan kalian dengan orang lain dan menambah ikatan pertemanan, ikatan persahabatan kepada orang lain dengan bertukar opini seperti itu. Nah, how to express opinion. You can see the expression to introduce your idea. Di bawah ini adalah kalimat untuk mengekspresikan opini. Jadi di sini kalian melihat kalimat depannya, titik-titiknya nanti diisi dengan pendapat, komentar, kritik kalian. In my opinion, bla bla bla. I think bla bla bla. I think that bla bla bla. I think I like it bla bla bla. I personally consider bla bla bla. Nah,
Selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana kalimat-kalimat depan ini bisa kita gunakan untuk memberikan sebuah opini. Nah, di sini setelah kalian introduce your idea yang tadi itu pembukanya, kalian bisa isi dengan komentar, kritik, saran atau sebagainya yang merupakan ide-ide atau opini pendapat kalian. Contoh di bawah ini ada, in my opinion, your hair needs more vitamins. Menurut pendapat saya, rambutmu membutuhkan vitamin. Seperti itu. I think it is wise if we don't disturb her. Menurutku lebih bijak kalau kita tidak mengganggunya. Nah, jadi kalimat pendapatnya kalian buat sendiri, tapi kalian bisa menggunakan kalimat introduce di depan tadi untuk berbagai macam opini. Seperti itu. I think that your project can be increased. I personally consider to put more salts in this meal. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengkombinasikan. Jadi kalimat complement tadi bisa dikombinasikan dengan opinion untuk membuat kalimat kalian lebih bermakna, lebih panjang, lebih meaningful. Coba ya, kita lihat contoh di bawah. I'd like to tell you that I love your paintings. Ini adalah compliment. Tapi selain kita memuji, kita juga memberikan pendapat pribadi kita tentang lukisan itu. But I think you need improve your color selection on your next painting. Jadi si orang tersebut menyukai hasil karya lukisan seseorang. Tapi dia juga memberikan saran atau opininya kalau pemilihan warnanya bisa ditingkatkan lagi di lukisan berikutnya, seperti itu. Terus kita lihat contoh kedua. As far I know, he will never come late to school. Sejauh yang aku tahu, dia tidak pernah datang terlambat. Ini adalah sebuah opini. Selanjutnya, I noticed that he is a diligent student. Dia berpendapat, dia beropini bahwa dia nggak mungkin datang terlambat karena dia adalah seorang murid yang rajin. Itu adalah sebuah pujian. Murid itu dipuji rajin, jadi dia beropini karena murid itu rajin, jadi dia nggak akan terlambat. Nah, beginilah kombinasi antara compliment dan opinion. Di sini kalian harus belajar bagaimana cara mengkombinasikan, menggabungkan keduanya. Bikin satu-satu dulu nggak apa-apa. Bikin satu-satu, komplimen dulu, opini dulu, baru nanti tinggal digabung. Digabungnya pun harus nyambung. Jangan sesuatu yang berbeda kalian sambung ya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Seperti biasa, catatlah materi yang sudah kalian simak di video ini di buku catatan, lalu kirimkan ke nomor Mr. Gin. Kerajinan kalian akan selalu dinilai, jadi kalau sampai tidak rajin, ya itu resiko kalian, nanti di rapot nilainya jelek. Jangan salahkan Mr. Gin. Nah, tugas kedua, buatlah 5 buah kalimat kombinasi complement dan opinion. Nah, di sini kalian membuat 5 buah kalimat kombinasi seperti contoh yang ini. Contoh yang ini tuh seperti contoh ini, kalian buat 5 kalimat lagi. Tapi jangan sampai persis seperti yang ini ya. Jangan persis. Nah, di sini udah ada contoh lagi tuh, dilihat. I love your paintings. I think your paintings is awesome. Nah, I love your painting itu adalah kalimat pujian. Terus I think your painting is awesome itu adalah opininya dia. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat yang dicontoh tadi. Dicontohkan ada banyak. Nah,
Kalian bisa gunakan ini untuk membuka sebuah opini, dan kalian bisa menggunakan ini untuk membuka sebuah pujian. Lalu kalian gabung menjadi sebuah kalimat gabungan antara compliment dan kalimat opinion. Seperti itu. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahami pelajarannya. Kalau tidak paham, tinggal kontak langsung Mr. Kin, nanti Mr. Kin akan jelaskan kembali. Seperti itu. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next lesson.